Pemirsa, kalau ada pasutan batu gana, semakin malam semakin panas barangnya. Sekarang ke Pak Zulkifli Mansah. Udah banyak tadi yang dibicarakan, mungkin ada tanggapan dari Ketua DPP PKS. Memang sudah di penghujung acara, tapi menarik sebenarnya ya. Apa yang dikemukakan oleh Pak Burhan Muhtadi, kemudian Pak Fajrul ya. Tapi kami di PKS tetap melihat ada cahaya di ujung terowongan gitu. Pertama begini, dulu ketika komunitas ini yang kebetulan bermetamorfosis jadi partai politik yang namanya Partai Keadilan, kemudian jadi Partai Keadilan Sejahtera, itu dimaknai sebagai learning community. Komunitas yang senantiasa belajar kemudian berubah. Nah, ada tools yang kami pakai dulu di internal PKS itu yang namanya scenario planning. Jadi skenario. Jadi untuk mengidentifikasikan plausible futures itu dari skenario yang paling indah sampai skenario ketika kita ditimpa musibah gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena terus terang ketika komunitas yang oleh Mas Burhan dikatakan ada interseksi yang kental antara gerakan politik di satu sisi dengan gerakan sosial keagamaan di sisi yang lain, itu muatan yang sifatnya moralitas, nilai-nilai langit gitu begitu kental, sehingga harapan yang digelayutkan pada komunitas ini begitu tinggi. Tetapi kami juga menyadari seperti dikemukakan oleh Mas Burhan bahwa itu menempatkan posisi PKS itu between rock and hard place juga, nggak mudah. Nah, kenapa? Karena kami sadar betul ketika PKS sebagai partai politik memilih demokrasi sebagai political system, itu kami sadar sesadar-sadarnya bahwa demokrasi punya mekanisme, punya instrumen yang akan memaksa setiap partai politik itu berperilaku sama. Nah, ini saya setuju dengan Bung Fajrul tadi katakan, mestinya jadi momentum yang tepat, kalau meminjam istilah internal kami sebagai muhasabah atau introspeksi, atau ada feedback konstruktif supaya kita di samping dalam tanda kutip mengedepankan isu-isu moralitas, mulai bergeser melakukan repositioning pada isu-isu yang lebih substantif. Misalnya PKS tidak hanya dikenal atau jualannya bersih dan peduli saja, tapi juga mesti dipersepsikan oleh masyarakat sebagai komunitas yang mengerti juga industrial competitiveness, bagaimana memperbaiki public infrastructure, meningkatkan standard of living dan lain-lain. Oleh karena itu kami melihat ini sekaligus jadi blessing in disguise juga. Ini waktunya buat komunitas inti datang berhadapan sama masyarakat dengan ide-ide yang lebih segar gitu. Bahwa kami, we are community of human juga, we are not center of the world. Tapi kan bisa juga ditafsirkan orang, karena terjadi ketahuan begini, strategi berubah. Ya harus. Kepada tidak ada pilihan, Pak. Jadi menurut kami ya, sekarang PKS itu harus melakukan repositioning, nggak ada pilihan. Jadi mulailah muncul ide-ide tentang bagaimana memperbaiki misalnya infrastruktur publik, kemudian datang dengan konsep menyediakan tempat di mana kami jadi bupati gubernur bukan hanya bicara tentang hal-hal yang normatif gitu, tapi menyediakan ya lingkungan yang kondusif dan nyaman buat investor gitu. Tapi kami yang muda melihat ini satu kesempatan, momentum yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa buat kami untuk menghidangkan pada masyarakat hal-hal yang konkret. Tapi apa boleh dikatakan bahwa PKS gagal dong menyandang bersih dan... Nah, namanya komunitas yang belajar, ya krisis seperti ini kadang-kadang perlu untuk berubah. Karena jangan-jangan resistensi untuk berubah ini karena merasa diri paling baik gitu. Jadi menurut kami ini peluang. Nah, oleh karena itu alangkah tidak efektifnya kalau ini tidak digunakan untuk berubah. Jadi pilihannya antara mati, istilahnya Ustadz Yusuf itu punah gitu, atau justru menyediakan peluang untuk tumbuh, berkembang dan menang. Kami cukup optimis
yang kedua yang akan jadi pilihan kami. Kira-kira gitu, Bang. Baik, Pak Asegaf sebagai pengacara tadi mau nambahin. Saya tidak ingin menambahkan apa-apa, hanya saya ingin mengingatkan satu hadis yang berbunyi, Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sebagai benar meskipun pahit untuk mengatakannya. Artinya para pemimpin-pemimpin kita itu harus berani mengambil risiko untuk mengatakan yang benar sebagai benar. Itu adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Saya kira semua orang tahu. Katakan yang benar sebagai benar, meskipun pahit untuk mengatakannya. Itu saya ulangi. Terima kasih Pak Karni. Itu aja. Ya, itu kan di kita punya moto juga, Kadin kalau nggak salah, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Tapi saya jinggung sedikit perkara. Sebentar. Bentang-bentang hadis semua masuk aja deh. Tuduhan ini kan seakan-akan menerima hadiah atau gratifikasi. Apakah dalam undang-undang korupsi itu bukan yang bisa menerima gratifikasi? Itu orang yang berwenang terhadap masalah itu, jabatan. Kalau nggak salah pasal 12. Apa tanggapan pengacara tentang ini? Ya. Ustadz Mufti kan tidak berwenang. Ya, surat dakwahnya kita belum tahu ya, tapi pasal-pasalnya sebagaimana Anda sebutkan tadi. Itu tidak sekedar memberikan sesuatu, tapi memberikan janji, memberikan peluang, itu sudah masuk dalam definisi tidak Tapi pidana untuk korupsi. orang yang punya wewenang, Tentu orang yang punya wewenang. Ya. tidak orang lain yang punya pengaruh. Orang yang swasta tidak punya. Asegaf kan punya pengaruh, misalnya kan juga bisa nelpon Menteri Pertanian Ya. sebagai teman. Ya, Kalau teman saya kan boleh. ya, Kan? kalau Menteri Pertaniannya kemudian tergerak oleh telepon saya dan dia kemudian memberikan sesuatu yang melanggar ketentuan, dialah pejabat yang kena. Dia yang bertanggung jawab, Ya, bukan tentu. Ustadz Luftinya dalam hal itu. Atau Ustadz Asegafnya misalnya. Bukan begitu kan? Pak, Anda udah kutip hadis agak malu-malu saya bilang Ustadz. Saya hanya mengutip hadis mengatakan katakanlah yang benar sebagai benar, meskipun ada risiko untuk mengatakannya. Ya. Ada yang menarik lagi. Kalau benar yang dari KPK apanya itu, bukan skenario ya, yang diungkapkan lah bahwa Suswono Menteri menelpon bahwa udah boleh mengambil uang itu atau udah bisa diambil. Artinya yang dekat dengan si Elisa ini bukannya bukannya Ustadz Lutfi, tapi Pak Karni, Suswono. KPK belum mengatakan apa-apa. Yang mengatakan itu adalah media ya. KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Pak Lutfi sama sekali. Jadi yang Anda sebut tadi itu adalah opini yang berkembang atau yang dikembangkan oleh media. Ya, tapi sumbernya kan dari sana. Ya, tentu mereka punya sumber ya, punya sumber. Tapi kalau Anda cross check dengan saya akan menjawab, saya tidak tahu, belum pernah diperiksa. Pak Abu Bakar. Pak, tadi interupsi sedikit aja kaitannya nih. Mau saya sampaikan begini Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Asegaf tadi, idealnya memang katakanlah benar walau pahit. Kalau itu kita lakukan Pak, saya kira hampir semua ini kita bakal kena ini. Dan pengacara mungkin nggak ada kerjaan lagi, karena semuanya udah kena ini semua. Itu. Tapi dalam politik itu Pak, bukan itu yang dipakai orang sekarang. Berkatalah dengan benar, tetapi semua yang benar itu tidak harus kau katakan. Itu aja Pak sedikit Pak. Itu bedanya. Ketua Bapak, ketua juga diundang nih, Pak Anies, presiden baru. Oh iya. Kemana beliau? Iya, jadi sejak hari pertama, begitu setelah pidato, statement yang kemarin sudah dia ungkapkan, hanya satu hari, besok sudah kita konsolidasi menyeluruh. Semua kembali ke daerah, memberikan penjelasan kepada kader-kader kita, dan memberikan semangat. Dan sekarang beliau lagi ada di Medan tadi sore. Di Medan? Iya. Kok agak rajin ya PKS ke Medan? Ya, karena seminggu sebelum ada penangkapan itu,
Elisa itu mau ke Singapura yang punya Indoguna. Karena kemarin, Tapi dia batalkan karena mau ketemu petinggi-petinggi PKS di Medan katanya. kemarin kita lagi sedang ada acara di acara Sumatera dari Lampung sampai Aceh. Kalau tadi memang setelah Jawa Barat kita langsung ke Sumatera Utara. Konsolidasi lah ya. Konsolidasi. Saya juga ke Banjarmasin begitu juga. Baik. Pak Zul di Banten begitu juga. Bung Yadi, walaupun Anda tidak termasuk yang konspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya kira kejahatan korupsi ini sudah begitu mengerikan. Oleh karena itu dia masuk dalam kategori extraordinary crime. Pemberantasannya pun dengan ekstra. Kita dukung KPK, P3 memberikan dukungan penuh kepada KPK. Bentuk konkret dukungan P3 kepada KPK itu dalam waktu dekat ini kita membuat fakta integritas anti korupsi. Fakta integritas anti korupsi. Yang kedua kita membuat juga MOU dalam kata musuh bangsa yang juga yang lebih berat itu adalah Rakyat itu udah bosan dengan fakta-fakta begitu karena korupsi jalan terus. Pak, kita harus memulai. Adapun rakyat maksud tadi apa yang dikemukakan Pak Zrur betul. Dengan ini kita harus memulai. Kapan kita memulai? Kalau tidak, paling tidak P3 ingin memasuk dari kasus ini adalah melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu adalah membuat fakta integritas. Ini menjadi penting. Yang kedua kita dukung KPK ini tidak berhenti di sini. Masih banyak kasus-kasus lain yang kita harus dukung. Kalau memang kita serius juga, KPK serius juga untuk memberantas korupsi, bukan kepura-puraan. Saya yakin KPK tidak dalam konteks kepura-puraan. Kalau proses ditangkap tadi biarkanlah nanti Pak Asegaf. Saya kira apa yang ditawarkan oleh kawan kita Pak Abraham Samad tadi, kalau memang ada proses penangkapan ini keliru, ada mekanismenya, yaitu pra-peradilan. Nanti di pra-peradilan itulah yang, nah itu silakan aja nanti. Tapi dukungan kita kepada KPK itu penting. Nah, karena dukungan kita kepada KPK itu penting, sekarang ini kita juga menagih kepada KPK kasus-kasus yang masih ngatung. Kita minta kasus Senturi ini segera dituntaskan juga. Kasus Hambalang kok stop. Kasus SEA Games belum juga. Saya ingat betul persis pada waktu tertangkapnya Enji, Pak Busro Mokodas mengatakan ini pintu masuk untuk membongkar kasus SEA Games itu. Tapi sampai sekarang masih. Kasus PON, ya kan? Kasus KLBI, BLBI, dan kasus nyanyian Nazarudin belum juga terungkap. Begitu banyak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang lebih penting. Saya kira Burhanuddin Mutadi tadi sudah mengurai cukup bagus sekali menurut saya. Memang beliau memang pengamat politik. Sekarang ini tidak ada genuine Bang Gani dalam berpolitik ini. Iya kan? Artificial. Pencitraan. Karena pencitraan maka butuh media untuk melakukan pencitraan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan iklan. Belanja iklan ini luar biasa. Parlemen, partai tidak serius mengurusin ini. Hanya saya tidak ingin menyebutkan. Hanya 2 partai yang ingin membatasi biaya pengeluaran pemilu. Partainya Pak Sultan Batugana tidak setuju pembantasan ini. Kita bisa lihat di risalah rapat undang-undang pemilu. Ya kan? Yang hanya dibatasi adalah pemasukan, dan pemasukan itu pun dari luar. Kalau dari kalangan internal bagaimana? Memang jadi ada yang sakit memang di sistem politik kita ini. Dan parlemen, partai tidak serius juga untuk mengobati ini. Karena dia tahu ada pundi-pundi di sana yang akan mereka ambil. Siapa yang bisa mengambil pundi-pundi? Itu yang pusat-pusat kekuasaan. Kayak P3 dengan pusat-pusat kekuasaan, bagaimana mau mengambil pundi-pundi itu? Dan oleh karena itulah menjadi wajar tak kalah isu tentang pembatasan biaya kampanye itu ditolak habis-habisan. Nah, bisa kita lihat itu Burhan itu mengasih tool saya kira. Bang Gani, lihat saja belanja iklan partai politik itu. Itu yang seharusnya diaudit. Makanya saya menyetujui memberikan dukungan penuh kepada PPATK untuk mengaudit dana-dana partai itu. Karena banyak dana siluman itu masuk. Dulu ada hamba Allah nyumbang 1 miliar hamba Allah kan. Dan lain sebagainya seperti itu. Nah, prahara politik ini. Ya saya kan mengatakan mungkin ada beberapa ketua umum lagi sebentar lagi akan menjadi tersangka. Saya tidak tahu ketua umum partai mana kan.
Ya, ya. Nanti kita setelah ketua umum itu jadi kita buat lagi LC. ALC. Ya kan. Kita buat lagi temanya mungkin seputar-seputar tadi konspirasi atau enggak. Ya yang itulah. Ya kan. Nah, ya fair dong. Ya kan temanya ini memang konspirasi. Ini udah tema pas, Pak. Kalau Hamalang nanti kita buka lagi tema Hamalang gitu kan. Tema malam ini ada berdasar bagaimana merespon dari Bang Kardi. Itu betul ini. Tema ini ada konspirasi atau tidak dalam PKS itu. Nah itu kan tema. Nah konspirasi ini pasti antara pihak kekuasaan dengan yang tidak berkuasa. Nah ini jadi menurut saya, mari kita sama-sama serius atau tidak kita. Utama KPK. Jadi kalau KPK berhenti di sini maka KPK berpura-pura. Maka asumsi KPK menjadi instrumen politik menjadi. Tapi saya yakin Abraham kawan-kawan tidak bermain-main. Sebentar lagi akan ada muncul tersangka-tersangka baru yang lain. Saya dengar kasus PON sudah diumumkan tersangka. Saya tidak tahu tuh. Saya baca di tweet sudah ada tersangka baru di kasus PON. Nah, Baik, cukup. Ada nyanyian Nazarudin disebut-sebut, Pak Kaligis. Terima kasih Pak Karni. Barangkali saya meluruskan dulu mengenai tertangkap tangan, red captured, itu mesti lokus dan tempusnya sama Pak, itu mesti jelas. Kemudian kuasa lisan itu mesti bisa dipakai Pak, ada dalam undang-undang. Jadi lebih cocok barangkali sekarang diskriminasi kalau kita katakan mengenai KPK. Contohnya, kita kasih bukti aja Pak. Kalau hari ini saksi-saksi dari katakanlah PKS mau diperiksa di hotel, pasti ditolak. Tapi Julianis dan Oktorina bisa menjadi saksi-saksi di hotel. Kemudian Pak, saya pernah undang Busro datang ngopi-ngopi di rumah saya. Sama sekali haram. Tetapi kalau komisioner Chandra Hamzah ke katakanlah rumahnya Nasarudin, itu boleh sekali Pak. Membicarakan semua mengenai bisnis. Sama sekali tidak dibongkar. Apa artinya? Memang ada konspirasi dalam hal ini oleh KPK. Saya kira di KPK saya cuma percaya sama Abraham Pak. Dia yang berani artinya mengembangkan perkara ini. Yang lain-lain itu saya kurang percaya Pak, dari tingkah lakunya. Jadi apa yang saya mau katakan? Ini mungkin klien saya, Nasarudin, BBM sama saya. Dia akan buka lagi dalam pemeriksaan dia hari Kamis nanti. Hari Kamis dia akan diperiksa Hambalang. Kita tunggulah tanggal mainnya. Karena pertemuan-pertemuan di rumah si Nasarudin, sponsornya itu sudah diberitahukan kepada KPK. Tapi KPK tidak. Kenapa KPK pilih kasih Pak? Misalkan sekarang dua saksi sudah mengatakan tersangka, yang lain 6 bulan kemudian ditangkap, dikasih izin untuk menghilangkan barang bukti Pak. Yang lain 3 hari ditangkap supaya ya itu pilih kasihnya di sana Pak. Sengaja dilama-lamain supaya bisa hilangkan barang bukti. Jangan ya. Jadi memang Pak ada. Mas Jiwo Tejo. Gimana Mas? Dari sisi budaya gimana lihatnya? Ya, dari sisi budaya, saya tidak se-ekstrim John Lennon yang mengatakan bahwa sebaiknya nggak ada negara, sebaiknya nggak ada agama. Tapi pada kasus terbukanya partai ini, saya merasa bahwa kenapa masyarakat sangat senang dan sangat marah, karena ini bukan soal jenggot. Kalau soal jenggot, Karl Marx juga jenggotan, Pak. Gitu loh. Ini soal kemunafikan. Dan kemunafikan, mohon maaf, bukan cuma pada PKS. Orang tiba-tiba dibuka kemungkinannya, tiba-tiba agama ini dalam tanda kutip bahaya. Agama selalu menarik. Orang-orangnya yang kadang-kadang nggak menarik, Pak. Jadi merasa paling masuk surga. Makanya saya kalau disuruh milih, ngomong sama ilmuwan senyebelin-nyebelinnya ilmuwan, nggak merasa masuk surga. Tapi kalau pada tokoh-tokoh agama tertentu, itu yang nyebelinnya dia merasa paling masuk surga. Itu yang nyebelinnya, gitu loh. Gitu loh. Agama itu selalu menarik. Yang bikin orang juga males beragama itu kadang-kadang melihat tokoh-tokohnya merasa paling suci. Ini bukan sendirian, Pak. Bukan cuma di Islam. Kalau Bapak saya nggak usah sebut namanya, baru aja vonis jatuh pada seorang tokoh agama dari agama lain. Artinya sekarang masyarakat melek. Ayo kita kembalikan agama pada persoalan pribadi-pribadi. Jangan agama diinstitusikan menjadi lembaga penguasa, entah itu partai, entah itu government. Jadi agama itu maksud saya. Karena misalkan contoh di kesenian. Seniman kalau sudah mau bawa-bawa agama, jangan ngomong kesenian, bilang aja itu dakwah. Supaya kita gampang ngeritiknya.
Tapi begitu kesenian, bawa nama-nama ini seni Islam, ini seni Buddha, ini kita mau ngeritik penampilannya yang buruk, dikira ngeritik agama. Itu saya keselnya sama Cak Nun itu gitu juga gitu. Emma Ainun Najib. Itu kalau berkesenian aja. Kalau berdakwah aja. Saya kira di masa depan saya senang ini bukan cuma persoalan PKS kok. Orang yang Pak urutannya sebelum ini kan Al-Quran. Menyangkut mungkin partai lain atau mungkin departemen lain. Habis ini cuman saya nggak setuju sama Bang Ridwan Saidi tadi kalau masih ada. Janganlah gini-gini dikaitkan sama perempuan. Saya paling pers juga mesti belajar begitu ada perempuan dalam kasus korupsi jangan dihujat perempuannya. Kita nggak hujat malah. Iya, tapi ketika Rani gagal mau jumpa pers, Mbak Rani itu kan karena takut sama wartawan. Mestinya kalau ada yang salah begini, yang salah laki-laki, Pak. Kenapa seks mau beli? Berkali-kali saya ngomong di forum ini, begitu laki-laki seksnya karena beli, dia menganggap semua hal bisa dibeli. Mestinya seks karena cinta, Pak. Itu aja. Itu aja. Pak, tapi ini bukan main-main, Pak. Sekarang saya mau pakai ilmu godak gado, Pak. Sebelum ini, bulan ini, ada daftar pemilih masuk namanya di Jawa Tengah. Namanya itu Pocong. Namanya Kolor Hijau. Namanya Setan Kredit. Di Grobogan. Suster Ngesot. Daerah Grobogan itu daerah tempat Dewoto Cengkar. Orang Jawa bilang tempat lahirnya huruf Hanacaraka. Itu satu. Yang kedua, sekarang Rani. Rani juga masalah Pak Antasari yang akan kalau dibongkar katanya akan mengguncang sesuatu. Sehingga ini pertanda-pertanda alam. Dan kenapa kok sapi? Yang ada ayatnya, ada Al-Baqarahnya, ada. Jadi kita mesti hati-hati. Ini bukan main-main biasa, tapi minimal ayo kita berhati-hati dan jangan saling menghujat karena ini konspirasi banyak orang. Kalau masalah tobat, saya agama nggak begitu ngerti, tapi yang namanya tobat nggak bisa tobat, Pak. Korupsinya balikin dulu itu baru namanya tobat. Nggak bisa cuman saya goblok Pak agama meskipun pernah nyantri, tapi nggak bisa tobat itu balikin dulu harta-harta korupsinya itu ke tukang becak, ke tukang bakso itu baru itu namanya tobat. Saya kira itu Pak. Baik, sekarang saya mau ke Johan Budi. Bung Johan. Ada yang perlu Anda tanggapi? Apa saja? Sebentar. Konspirasi. Studio Tejo mau interupsi Anda sebentar. Mas Johan. Mas Johan. Silakan. Saya ingin mempercayai kata-kata sampean gitu. Tapi gimana saya bisa percaya 100%? Bang, kalau saya tanya nomor telepon beberapa sekretaris, saya kontak nggak bisa ya Pak nomor teleponnya itu kan gimana itu Pak? Ya terus Johan. Ya, saya kira Mas Tejo Raja Jancu ini nggak serius. Terus Johan. Jadi gini, pertama kali ketika kita menyampaikan soal tersangka ya LHI, kemudian muncul tudingan dari petinggi PKS bahwa KPK melakukan konspirasi dalam kaitan dengan kasus ini. Jadi saya kira tunjukkan satu saja alasan, jangan 10, satu saja yang bisa mengindikasikan bahwa KPK melakukan konspirasi. Bahkan saya kira sangat jahat ya, disamakan dengan Zionis ya. Perlu saya sampaikan di sini, ini bukan untuk kepentingan petinggi PKS yang menjelaskan, tapi untuk kepentingan umat ya. Di KPK itu banyak yang puasa Senin Kemis ya, kemudian bahkan ada yang puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Artinya religius dari pegawai KPK, pimpinan KPK itu juga sama dengan yang ada di PKS gitu. Jadi sama sekali tidak ada itu konspirasi, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan Zionis ya, sungguh sangat kejam itu bukan akhlak yang harimah ya, jadi akhlak yang tidak baik menuduh orang seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan soal definisi tertangkap tangan dari Pak Asegaf, pengacara senior,
Pak Kaligis dari pengacara senior juga menyebut-nyebut soal tangkap tangan. Mari kita kembali kita buka KUHAP ya. Dalam ketentuan umum di KUHAP pasal 19 ya, itu jelas disampaikan bahwa definisi tangkap tangan itu adalah sesaat dan sesudah peristiwa itu terjadi, dan kemudian juga tidak hanya kepada yang melakukan tindak pidana itu, tetapi juga pada yang membantu, ikut serta dalam kaitan itu. Kemudian coba baca juga Pak Asegaf di pasal 19-nya ada definisi juga nanti di pasal 17 tentang apa itu tangkap tangan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa penetapan tersangka LHI adalah berkaitan dengan dimulainya tertangkapnya 3 orang ya, pada malam Selasa itu. Tetapi jangan dilihat pada peristiwa malam itu saja. Tadi disebut soal lokus delikti ya oleh Pak Asegaf. Jadi persoalan-persoalan kemudian KPK yang selalu saya sampaikan bahwa ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang kemudian disimpulkan bahwa LHI terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada hari Selasa malam itu. Kan Pak Asegaf kemudian yang lain tidak tahu apa yang terjadi sebelum peristiwa malam 20.30 Selasa malam itu. Kemudian apa yang terjadi pada peristiwa sesudahnya. Yang kemudian tadi disampaikan LHI sedang berada di DPP PKS itu hari Rabu malam. Kan tidak tahu publik, dan ini tidak bisa diungkap karena ini berkaitan dengan proses penyidikan ya. Jadi nanti di pengadilan saya kira tempat untuk mengungkap bukti-bukti apa yang dipunyai oleh KPK. Kita firm betul bahwa LHI terlibat dalam dugaan kasus suap yang berkaitan dengan impor sapi ini. Tadi Bang Karni menyampaikan, ini kan bukan kaitannya, bukan pembuat keputusan ya. Ada di UNCAC 2003 ya, konvensi PBB melawan korupsi yang sudah diratifikasi juga oleh Indonesia dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Ada yang disebut dengan trading in influence ya, memperdagangkan pengaruh. Ini juga termasuk korupsi. Kenapa dia bisa memperdagangkan pengaruh? Karena dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh yang bisa mempengaruhi pembuat keputusan. Nah, ini makanya ada pertanyaan, kenapa dia bukan di Komisi 4 tapi di Komisi 1 kok dikaitkan dengan itu? Tidak selalu berkaitan dengan komisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingin juga saya sampaikan, selalu diulang-ulang kenapa perbedaan tadi yang Kaligis juga sampaikan, Andi Malarangeng, kemudian ada tersangka lain yang sudah diperiksa tapi belum ditahan. Saya ulangi lagi bahwa penahanan itu adalah bukan berkaitan dengan 2 alat bukti yang cukup, tetapi bagaimana alasan subjektif penyidik, kemudian alasan objektif seseorang tersangka bisa ditahan, bisa juga tidak. Ini dinaungi oleh undang-undang ya. Ini sekali lagi perlu disampaikan pada publik ya. Coba mengkomparasikan, membandingkan kasus itu dengan kasus yang dimulai oleh tangkap tangan juga. Jadi fair kita, apple to apple. Sejarah yang dilakukan oleh KPK selama melakukan tangkap tangan sejak dulu, selalu tersangka itu langsung dilakukan penahanan setelah 1 kali 24 jam. Saya ambil contoh Alamin dulu, anggota DPR juga, itu juga tangkap tangan langsung kita tahan. Kemudian ada Polian Royan dan lain sebagainya, setelah operasi tangkap tangan, itu juga kita lakukan penahanan. Ya, setelah diperiksa kita lakukan penahanan. Ada perbedaan memang antara perlakuan satu tersangka dengan tersangka yang lain. Perbedaan itu didasarkan bukan karena orang itu petinggi partai A, orang ini petinggi partai B, tidak. Tetapi tergantung dari subjektivitas penyidik tadi. Apakah penyidik melihat ada kemungkinan-kemungkinan ya si tersangka ini, yang pertama adalah alasan subjektif, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, mengulangi perbuatan yang sama, dan lain sebagainya. Dan ini penyidik yang bisa mendefinisikan itu, karena ini memang alasan subjektif penyidik ya. Jadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh LHI. Maksud saya umum awam tidak tahu bagaimana proses ketika KPK melakukan tangkap tangan pada Selasa 20.30 itu. Jadi untuk kepentingan penyidikan, karena itu begitu kita sampaikan pengumuman tersangka, karena ini ada kaitannya, bukan tidak ada
kaitannya dengan operasi atau dengan tertangkapnya 3 orang yang sudah dibawa oleh KPK malam itu. Jadi ini yang perlu diklarifikasi karena selalu dicecar ya kita dengan kenapa tidak sama perlakuan yang dilakukan. Memang tidak sama, harus kita akui memang tidak sama. Tapi tidak samanya itu bukan karena konspirasi, bukan karena si A itu petinggi partai X atau si B petinggi partai Y. Angelina Sondang sekali kita periksa kita tahan. Tidak ada waktu itu protes yang dilakukan. Waktu kita udah habis. Saya kira udah habis waktu kita. Jadi saya terima kasih atas penjelasan Anda. Selamat malam. Ya. Mahasiswa, kita udah hampir habis waktu kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Naila Alfisya Kaoy dari Universitas Paramadina. Ya, komentar saya yang pertama adalah mengutip dari kutipan Cak Nurholis Majid, yaitu Islamis Partai Islam No. Kita di sini juga harus membedakan antara Islam itu sendiri dan partai politik. Islam itu sangat berbeda. Islam adalah agama dan partai politik. Partai Islam itu tetap partai yang bisa melakukan dosa dan salah, ya seperti kasus pada saat ini. Ya, dan kita juga harus menggarisbawahi bahwa ini bukan pendeskritan dari agama Islam itu sendiri. Mungkin saja PKS menunggangi agama Islam sebagai sarana untuk mengambil simpatisan rakyat dan juga mengambil massa yang banyak dari rakyat itu sendiri. Dan bisa kita lihat sekarang kan pemilu 2014 sedang ramai-ramainya gencar-gencarnya. Saya juga setuju dengan komentarnya Mas Burhan bahwa kita di sini harus berhati-hati karena ini adalah masa-masa rentan menjelang pemilu. Masa-masa rentan di sini adalah partai-partai politik sedang membutuhkan banyak sekali dana untuk mendanai pemilu 2014. Kita juga harus melihat ke sana dan di sini pasti partai PKS ini sendiri sedang membutuhkan dana karena dana pemilu itu sendiri besar, kita juga tahu sendiri gitu. Nah, di sini bukan hanya mahasiswa saja yang melakukan proteksi untuk badan-badan yang memang merasa sebagai badan-badan yang hotspot untuk partai-partai politik untuk mengambil dana yang banyak, tetapi juga untuk masyarakat luas begitu. Jadi di sini ada yang harus kita lakukan adalah mengawasi badan-badan seperti badan-badan kementerian, ini juga harus diproteksi gitu ya Pak ya, menjelang pemilu itu sendiri. Dan saya juga ingin tekankan di sini adalah don't blame the religion but the people, karena agama itu sendiri, agama manapun tidak ada yang salah, tetapi orang yang menggunakan agama itu sendiri yang salah. Ya. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya untuk PKS, apakah PKS masih memakai jargon bersih untuk pemilu 2014? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Naila, Pak. Oke, Naila. Buding, siapa juru bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor Ricardo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini mungkin kami dari mahasiswa ingin mengkritisi beberapa poin. Yang pertama mengenai di sini kami menangkap ada upaya seperti ingin memutarbalikkan logika hukum mengenai persoalan diskriminasi ketika LHI dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap. Seperti yang kita ketahui bahwa KPK dalam proses menyatakan seorang menjadi tersangka tentu saja harus mengikuti KUHP yang merupakan referensi hukum positif di Indonesia, di mana KPK tentunya harus memiliki 2 alat bukti dan mungkin kita semua di sini sudah tahu dan jelas KPK tidak mungkin main-main dengan hal itu dan sehingga jelas ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka memang mungkin dalam praktiknya sangat belum pernah ditemukan KPK menyatakan orang sebagai tersangka namun orang tersebut sendiri belum diperiksa sama sekali. Namun tidak ada larangan sama sekali dalam hukum positif kita dan menyambung ke hal tersebut. Di sini terdapat diskriminasi di mana dikatakan bahwa LHI dianggap didiskriminasi karena selama ini banyak tokoh-tokoh politik yang tersandung korupsi namun tidak ditangkap, namun tidak dinyatakan sebagai tersangka. Jelas bahwa dalam konstitusi kita jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika kita menegakkan hukum, maka jelas
yang lazim dilakukan adalah yang kita lakukan seperti kepada LHI ini, bukan kepada koruptor-koruptor sebelumnya yang dibiarkan saja bebas, yang dibiarkan saja statusnya tidak dinaikkan sebagai tersangka ataupun tidak ditangkap. Sehingga di sini itu sangat kami kritisi. Dan juga yang kedua mengenai komunikasi politik yang menurut Miriam Budiarjo merupakan salah satu fungsi partai politik. Di sini yang ingin kami kritisi ialah ada kecenderungan bahwa di tahun-tahun politik seperti ini yang ditonjolkan dari partai politik justru yang mana partai yang paling sedikit masalahnya, bukan yang mana partai yang kira-kira akan bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan seperti jika kita lihat di Amerika, persaingan antara Demokrat dan Republik, di sana partai yang merupakan sarana untuk menyalurkan pemimpin, di mana pemimpin sendiri adalah a leader is a dealer of hope, dan di mana di sana mereka berusaha membangun negara ini. Pemimpin di Amerika, calon-calon pemimpin di Amerika membawa program-program kerja mereka, bukan hanya menyatakan partai kami adalah partai yang begini-begini, yang memiliki masalah paling sedikit. Dan menurut saya kecenderungan seperti ini justru harus diubah jika kita ingin Indonesia yang lebih baik lagi. Namun tentu saja bukan hanya menjual omongan kosong belaka, karena di sini kami sebagai mahasiswa akan tetap mengawasi hal tersebut. Dan tahun 2013, tahun 2014 ini adalah tahun politik. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar cerdas dalam melihat situasi dan juga cerdas dalam memilih. Dan apabila ada yang salah dalam omongan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin satu cerita tentang gratifikasi. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh utusan dari gubernur Azerbaijan, dan si utusan membawa makanan lezat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Umar bertanya, apa ini makanan yang biasa dimakan oleh rakyat di negeri kamu? Dia bilang tidak, rakyat tidak makan itu makanan kelas atas. Umar bin Khattab marah dan memerintahkan si utusan mengambil untanya, bawa kembali makanan ini kepada gubernurmu dan katakan kepadanya, sampaikan pesanku kepadanya, takutlah kepada Allah dan kenyangkan rakyat lebih dahulu dengan makanan yang biasa kamu makan. Itu Umar bin Khattab. Karena Sultan Batu Gana tadi mengutip hadis, maka saya juga harus mengutip hadis. Kata Rasul, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya tidaklah seorang melakukan gulul. Gulul itu korupsi atau harta korupsi, kecuali ia akan memikul di atas lehernya harta yang telah dikorupsinya itu kelak di akhirat. Riwayat Bukhari. Dan Nabi juga bersabda, siapa di antara kalian yang diamanahi sebagai pejabat publik kemudian menyembunyikan jarum atau yang lebih dari itu untuk dimiliki, maka itu adalah kulul yang di hari kiamat ia akan datang bersama barang yang digelapkan. Dan terakhir, Allah melaknat orang-orang yang melakukan dan yang menerima suap. Al-Maidah. Kita ketemu LC yang akan datang.